Sobat Sinergio TV, bertemu kembali dengan saya Vesperina Wujudeda di Sinergio TV Channel. Pada hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Pada hari ini kita akan membahas topik yang menarik bersama seorang dokter. Beliau juga seorang dokter, Dr. Lily Indrawati MKes. Kita akan berkenalan lebih lanjut lagi. Dr. Lily, selamat bertemu lagi di Sinergio TV. Selamat bertemu. Iya, Dok. Pada hari ini saya tuh mau banget bertanya-tanya tentang penggunaan obat yang benar bagi warga senior. Ya, sebelumnya mau kenalan dulu nih, Dok, supaya Sobat Sinergio TV kenal sama Dr. Lily. Dokter sekarang kegiatannya apa nih, Dok? Kegiatan saya yang utama adalah sebagai dosen. Oh, dosen? Ya, di Master Sarjana Universitas Respati Indonesia. Kemudian ya saya banyak mengadakan webinar karena sekarang sedang Lagi pandemi ya? Pandemi, jadi pertemuan master online ya. Ada yang rutin itu setiap Jumat malam saya mengadakan free webinar yang isinya itu tentang bagaimana membuat berbagai macam ya, mulai dari perawatan kulit, untuk makanan, untuk tanaman seperti itu yang semuanya bisa dilakukan di rumah dan menunjang kesehatan sekali. Oke, jadi dokter dulu belajar sebagai dokter juga, lalu S2-nya ngambil farmakologi atau ilmu tentang khasiat obat ya. Oh, ilmu tentang khasiat obat, dan Ya. yang terakhir mengambil doktor di bidang. bidang gizi masyarakat. Oke, sekarang saya mau bertanya nih, Dok, kira-kira apakah benar kalau sudah tua itu pasti banyak mengkonsumsi obat? Kalau sudah semakin lanjut usianya, statistiknya memang menunjukkan bahwa semakin banyak mengkonsumsi obat ya. Jadi populasi lansia itu 13%, tapi mengkonsumsi obat itu 33%-nya adalah lansia yang mengkonsumsi obat gitu. Jadi harusnya kan kalau sejajar 13% ya mengkonsumsi 13% gitu. Ini melebihi dari jumlah populasi seperti itu. Jadi bahkan nanti diperkirakan pada tahun 2040 25% ya dari populasi adalah lansia, itu akan mendapatkan atau akan diresepkan obat sebanyak 50%. Jadi 50% obat yang diresepkan oleh dokter itu nanti ditujukan pada lansia, itu perkiraannya. Karena saya juga pernah membaca bahwa usia harapan hidup sekarang itu semakin meningkat ya, Dok ya. Iya betul sekali. Jadi meningkat. Usia lebih panjang dan juga apa ya, tapi semakin sehat juga sih. Saya ngeliat banyak udah tua tapi masih sehat dan bugar begitu. Iya, itu harapannya ya. Jadi semakin lansia jangan jadi sakit tapi tetap aktif ya. Tetap aktif. Ya, pertama usia harus tetap aktif dan sehat. Oke. Ya. Dok, penyakit-penyakit apa aja sih yang sebenarnya tuh sangat sering terjadi? Kasus-kasus apa yang terjadi pada warga senior atau warga lanjut usia, Dok? Iya, kebanyakan adalah penyakit kronis ya. Penyakit kronis misalnya seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian diabetes atau apa ya kita sebutnya kencing manis ya, kemudian gula ya, gula darah yang tinggi, kemudian juga mungkin kita yang ngomongnya rematik tapi itu radang persendian ya, kemudian juga penyakit ini paru-paru ya, apa namanya kalau kita ngomong mungkin batuk yang lama gitu ya, sesak gitu seperti itu ya, penyakit paru penaun kronis gitu, obstruktif paru penaun kronis, COPD segala macam. Jadi kalau misalnya minum obat sudah tua, Iya. minum obat itu kan ada efek sampingnya juga tuh, Dok. Kalau misalnya kita minum obat masih muda aja, kita mungkin sangat apa ya, ada efek sampingnya. Kalau tua Iya. itu gimana itu, Dok? Iya, jadi memang setiap obat itu pasti memiliki efek samping ya, selain efek terapi yang kita harapkan. Ada efek samping. Nah, bagaimana cara meminimalkan efek samping? Itu ya kita harus minum sesuai dengan yang diresepkan, sesuai dengan petunjuk dokter, kemudian dosisnya harus sesuai juga. Nah, tapi memang pada lansia, risiko untuk mengalami efek samping itu lebih besar dibandingkan usia muda ya. Mengapa begitu? Karena ini, jadi
komposisi tubuh lansia itu berbeda. Jadi semakin lansia fungsi airnya semakin menurun, ya, sehingga kalau minum obat berarti konsentrasinya semakin tinggi dong, ya, karena airnya kan menurun seperti itu. Sementara lemaknya bertambah, jadi obat yang lemak juga semakin lama tuh simpan di dalam lemak, ya. Selain itu juga ginjal dan livernya sudah semakin berkurang kapasitasnya. Jadi ginjal itu fungsinya untuk apa? Untuk membuang obat. Sementara liver untuk mendetoksifikasi obat sehingga bisa dibuang. Nah, keduanya sudah menurun fungsinya, sehingga itu yang menyebabkan resiko lansia untuk mengalami efek samping lebih tinggi daripada si muda, ya. Nah, ada lagi pertanyaan nih dok, benar nggak sih kalau penyakit itu adalah penyakit keturunan gitu ya? Jadi apakah itu komplikasi atau itu karena penyakit keturunan? Nah, menurut pendapat dokter itu seperti apa ya dok ya? Iya, penyakit keturunan memang ada ya. Tapi penyakit-penyakit kronis yang diderita oleh lansia itu kebanyakan adalah karena gaya hidup nih, seperti ya seperti tadi hipertensi, kemudian gula darah yang tinggi gitu ya, mungkin asam urat juga yang tinggi gitu ya. Juga penyakit peradangan, itu semuanya sebenarnya lebih efek dari gaya hidup yang lama tuh. Seperti apa contohnya dok? Gaya hidup yang salah lah, kalau kita bilang gaya hidup salah, sehingga pada saat tua dia harus mengalami penyakit-penyakit tersebut. Ya, misalnya makan kurang serat. Kurang serat. Ya, jadi kurang sayur, kurang buah ya. Jadi malah lebih banyak makan yang siap saji. Nah, misalnya donat. Nah, itu kan sudah tinggi gula, kemudian juga tepung yang ultra proses ya. Gitu. Jadi begitu makan langsung meningkatkan gula darah. Dan juga belum lagi digoreng kan. Nah, jadi lemaknya juga tinggi, gulanya tinggi, sementara seratnya rendah. Gitu. Dan itu macam menjadi gaya hidup ya yang harus dilakukan. Kemudian juga mungkin aktivitas fisiknya juga kurang ya. Jadi tumpukan dari gaya hidup yang kurang tepat nanti akan terakumulasi pada saat kita sudah usia lanjut ya. Oke, terima kasih dokter. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit itu walaupun keturunan tapi bisa diminimalisasikan ya dok? Iya, karena persentasenya berapa pengaruh lingkungan, berapa pengaruh genetik itu lebih besar yang pengaruh lingkungan. Itu sudah terbukti dari penelitian. Ya, jadi pengaruh lingkungan itu pengaruh gaya hidup kita. Gaya hidup ya. Ya. Jadi pemirsa Sinergio TV Channel, gaya hidup itu penting. Jadi walaupun kita punya penyakit keturunan, tetapi yang mempengaruhi kita adalah gaya hidup kita.